Usaha kecil banyak yang gagal, padahal Indonesia ladangnya peluang loh. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, Indonesia ini sebenarnya tanah yang subur banget buat orang yang pengen mulai usaha. Jumlah penduduknya besar, gaya hidupnya konsumtif, aturan berusaha juga nggak seketat negara-negara maju. Mau jualan makanan ringan juga kayak baju, sampai skincare, bisa langsung jalan gitu. Bahkan tanpa perlu izin ribet atau sewa ruko yang mahal. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan negara kayak Australia, Jerman. Tuh di sana mau buka warung kopi aja, itu harus ikut pelatihan dan lolos sertifikasi. Di Indonesia, jualan keripik pedas lewat live aja bisa viral dan langsung banjir pesanan. Nah, mau bikin brand skincare pun tinggal maklun. Kasih label, promosi dikit, udah bisa cuan. Tapi anehnya, di negara yang pelonggaran aturannya kayak gini, banyak usaha kecil justru nggak bertahan lama. Nah, data nih bilang, sebagian besar usaha kecil gulung tikar dalam 5 tahun pertama. Kira-kira kenapa ya? Nah, di video ini, kita nggak bahas soal penyebab kegagalan. Yang kita bahas justru, apa sih pola usaha kecil yang berhasil naik kelas? Yuk kita bedah satu-satu. Nah, sekarang ciri pertama, mereka nggak ngasal, tapi punya riset. Jadi usaha kecil yang bertahan dan berkembang itu biasanya diawali dengan riset, bukan cuma ikut-ikutan tren atau modal nekat. Nah, mereka tahu siapa target pasarnya, apa keunggulan produknya, dan posisi harganya di pasaran. Banyak yang langsung tancap gas tanpa tahu siapa yang akan beli, kenapa orang harus beli dari dia, dan berapa sih harga yang wajar. Nah, padahal itu penting banget buat keberlangsungan usaha. Coba deh kita lihat brand-brand yang berhasil. Mereka tahu banget apa yang dibutuhkan pasar. Nggak sekedar jualan, tapi mereka ngerti strategi. Dan semua itu dimulai dari riset. Nah, kamu nggak perlu bikin survei ribuan orang kok. Cukup ngobrol sama calon pelanggan. Amati kompetitor, coba baca komen, dan review produk yang mirip. Dari situ, kamu bisa dapat insight yang nggak bisa didapat dari feeling semata. Oke, sekarang cara kedua. Bisnisnya jalan karena sistem, bukan karena si pemilik. Salah satu jebakan usaha kecil adalah semua hal dikerjain sendiri. Ownernya jadi superhero. Mulai dari belanja bahan, bungkus produk, balas chat, sampai kirim-kirim paket. Capek nggak? Udah pasti capek dong. Tapi anehnya, banyak yang bangga dengan itu. Padahal usaha yang mau naik kelas nggak bisa terus-terusan bergantung sama tenaga si pemilik. Harus mulai dibangun sistemnya. Mulai dari catatan stok, alur kerja, sampai pembagian tanggung jawab. Nggak harus langsung punya banyak karyawan, tapi mindsetnya itu udah harus disiapkan. Misalnya, kalau besok ada orang bantuin, kamu udah tahu proses kerjanya seperti apa. Karena sistem itu yang bikin bisnis kamu bisa bertahan meskipun kamu nggak selalu di lapangan. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga. Nah, mereka melek digital, bukan sekedar manual. Masih banyak UMKM yang semua pencatatannya itu di buku tulis. Bayangkan, stok ditulis manual, dan strategi promosi cuma dari mulut ke mulut. Nggak salah sih, tapi di era sekarang, cara-cara kayak gitu bikin kita gampang keteteran. Apalagi pas order mulai rame. Usaha yang siap berkembang itu udah mulai melirik cara digital. Mulai dari pencatatan yang rapi, laporan yang bisa dibaca kapan aja, sampai promosi yang bisa dikontrol datanya. Nah, makin cepat kamu mulai digitalisasi, maka makin cepat juga kamu bisa ambil keputusan penting buat bisnis kamu. Tapi kalau masih pakai cara lama, kamu bakal terus sibuk ngurusin hal-hal kecil dan nggak sempet mikirin strategi dong. Nah, mau tahu kondisi bisnis kamu saat ini? Coba tes gratis ini. Nah, kalau kamu sekarang lagi ngerasa bingung, bisnis ini sebenarnya sehat atau enggak, kemudian cocoknya dikembangin ke arah mana, atau apa yang salah, tapi kamu belum bisa lihat, kamu bisa coba pakai alat bantu ini, Business Check Up Tools. Nah, tools ini gratis dan hanya butuh waktu kurang dari 10 menit buat tahu kondisi bisnis kamu. Hasilnya bisa bantu kamu lihat akar permasalahan yang selama ini tersembunyi dan langsung dikasih arah solusinya juga. Dari hasil survei yang kami lakukan, banyak banget pemilik usaha yang ternyata belum tahu cara menilai apakah bisnisnya dalam kondisi sehat atau lagi bermasalah. Nah, padahal kalau kamu bisa tahu lebih awal, solusi jauh lebih mudah. Tapi kalau telat sadar, bisa-bisa masalahnya udah terlanjur besar dan lebih sulit dibereskan. Oke, kesimpulannya, usaha kecil bisa jadi besar kalau pertama, mulainya pakai riset, bukan asal ikut tren. Nah, nggak semuanya digantungin sama pemilik. Udah mulai bikin sistem pastinya. Berani digitalisasi dan nggak cuma andelin catatan manual. Mau evaluasi dan cek kondisi bisnis secara berkala. Jadi, kalau kamu belum tahu kondisi sebenarnya dari bisnismu, yuk cobain dulu Business Check Up Tools free, gratis, cepat, dan bisa jadi langkah awal untuk bisnis kamu naik level. Nah, semoga usahamu makin rapi, makin sehat, dan makin dekat sama tujuan besarnya ya.
Yuk bareng-bareng tumbuh, bukan cuma sibuk. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa jadi bahan refleksi dan bekal buat bawa bisnismu ke level yang lebih sehat dan terarah. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman sesama pebisnis, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya seputar strategi bisnis, keuangan, dan pengembangan usaha. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, karena bisnis yang hebat itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten.